Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewa Pramudia Ardiansa dari Fakultas Teknik Informatika, NIM 2020-52213. Hari ini saya akan mengopinikan pandangan saya terhadap kasus yang banyak terjadi di Indonesia, yaitu penyalahgunaan uang negara ataupun uang perusahaan dan lain-lainnya yang dikenal sebagai korupsi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu korupsi. Menurut saya, korupsi itu adalah penyalahgunaan kewenangan untuk memperkaya diri sendiri ataupun orang lain yang merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara. Indonesia masih menjadi salah satu yang memiliki masalah terbesar di bidang pemberantasan korupsi. Korupsi beserta turunannya, mulai dari suap hingga kolusi, menjadi faktor penghalang pembangunan ekonomi, sosial, politik, dan budaya bangsa. Selain itu, penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi juga menjadi praktik yang marak di kalangan birokrat. Padahal, sejak tahun 2002, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, mengklarifikasi tentang kejahatan korupsi merupakan tindak kejahatan yang luar biasa. Selanjutnya saya akan membacakan penyebab-penyebab korupsi. Yang pertama, faktor internal. Terdiri dari aspek moral, misalnya lemah keimanan, kejujuran, rasa malu, aspek sikap atau perilaku, misalnya pola hidup konsumtif, dan aspek sosial seperti keluarga yang dapat mendorong seseorang untuk berperilaku korup. Kedua, faktor eksternal bisa ditinjau dari aspek ekonomi seperti pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan, aspek politis, misalnya instabilitas politik, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan, aspek manajemen dan organisasi. Organisasi yaitu ketiadaan akuntabilitas dan transparansi. Aspek hukum terlihat dalam buruknya wujud perundang-undangan dan lemahnya penegakan hukum, serta aspek sosial yaitu lingkungan atau masyarakat yang kurang mendukung perilaku anti korupsi. Dapat disingkat, penyebab paling umum korupsi adalah lingkungan politik dan ekonomi, etika profesional dan moralitas, serta kebiasaan, adat istiadat, tradisi, dan demografi. Selanjutnya, dampak korupsi. Korupsi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan mempengaruhi operasi bisnis, lapangan kerja, dan investasi. Korupsi juga mengurangi pendapatan pajak, efektivitas berbagai program bantuan keuangan. Tingginya tingkat korupsi pada masyarakat luas berdampak pada menurunnya kepercayaan terhadap hukum dan supremasi hukum, pendidikan, dan akibatnya kualitas hidup seperti akses ke infrastruktur hingga perawatan kesehatan medis. Menurut dasar hukum, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini dilakukan oleh beberapa institusi. Pertama, tindak pidana korupsi. Dua, KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketiga, kepolisian. Keempat, kejaksaan. Kelima, BPKP. Namun, reformasi sistem penegakan hukum di institusi penegakan hukum yang ada di Indonesia belum sempurna. Dalam kasus yang terjadi, justru malah melibatkan aparatur penegak hukum itu sendiri. Ini saya akan membacakan contoh-contoh kasus yang terjadi di Indonesia. Pertama, kasus mantan Ketua DPR Setia Novanto yang divonis 15 tahun penjara dan didenda 500 juta. Setnov dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi proyek pengadaan KTP elektronik atau EKTP yang ditaksir merugikan negara hingga 2,3 triliun. Kedua, kasus korupsi di Bank Senturi yang menyeret nama mantan Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya. Budi divonis 10 tahun penjara dan didenda 500 juta. Ia dinyatakan terbukti bersalah dan melakukan korupsi dalam hal pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek atau FPJP kepada Bank Senturi dan penetapan Bank Senturi sebagai bank gagal dengan kerugian negara mencapai 7 triliun. Ketiga, kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang dengan terdakwa mantan Ketua Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Ia divonis 8 tahun pidana penjara karena terbukti korupsi menerima hadiah dan tindak pidana pencucian uang. Selain itu,
Anas dikenakan pidana denda sebesar 300 juta dan harus membayar uang pengganti kerugian negara sedikitnya 57,5 miliar. Adapun kerugian negara dalam kasus ini mencapai 706 miliar dengan menyeret nama besar lainnya seperti mantan Kemenpora Andi Malaranggeng dan Angelina Sondak. Faktanya, tindak pidana korupsi tidak saja terbatas di sektor publik, namun juga di sektor swasta dan bahkan lembaga dan perusahaan internasional yang beroperasi di suatu negara. Patut dicatat bahwa di Indonesia, definisi korupsi terbatas untuk sektor publik. Mengingat demikianlah batasan definisi korupsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sesuai dengan UNCAC atau Unit National Convention Against Corruption. Definisi korupsi tidak saja mencakup korupsi di sektor publik, namun juga di sektor swasta maupun lembaga atau organisasi atau perusahaan asing yang beroperasi di suatu negara. Bahkan, the Bribery Act di Inggris mampu menjerat koruptor dan praktik korupsi yang terjadi di luar wilayah geografi Inggris, selama individu atau lembaga asing tersebut memiliki hubungan kerja dengan pemerintah atau lembaga yang berafiliasi dengan Inggris. Baiklah, saya akan beri contoh korupsi yang dilakukan di ruang lingkup mahasiswa. Mari kita lihat video ini bersama. Ngapain nih? Bikin tugas. Mau dong kopas. Boleh. Korupsi. Lagi pada ngapain? Tugas. Waduh, gue nggak bawa laptop nih, kerjain dong. Boleh. Korupsi. Halo? Bin, lu nggak kuliah? Halo? Enggak nih, gue nggak kuliah sih, soalnya kerjain tugas. Boleh tipsen nggak? Tipsen? Oke. Korupsi. Permisi Pak. Korupsi. Kamu kelar? Udah sini, ambil soal, kerjain, duduk di depan. Ini Pak sana Pak. Diambil ini, coba kamu duduk di depan. Kasih Pak ya. Ya. Pak. Ya. Saya sini Pak. Oh, WC, silakan Pak. Ini yang depannya. Oke. Korupsi. Kembali ke opini, setelah penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa korupsi itu merupakan tindakan mencuri sebagian besar uang untuk memenuhi sikap konsumtif diri sendiri dan orang lain yang amat sangat merugikan. Korupsi menciptakan misallocation of resource dan beban sosial korupsi tidak saja menjadi beban generasi saat ini, namun menjadi beban juga untuk generasi ke depan. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang opini saya terhadap korupsi, terutama di Indonesia. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Dewa Pramudia. Bu, apa lagi? Cekel kemarin. Space ataupun perekonomian itu. Bring the action.